Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait adaptasi kebiasaan baru adalah wujud cara hidup anti COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru ini juga merupakan sebuah strategi pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 dengan tetap terapkan rajin cuci tangan menggunakan sabun, beretika ketika sedang batuk atau bersin, selalu rajin gunakan masker jika keluar rumah, dan hindari kontak secara langsung. Selain itu, terapkan juga pola hidup sehat dan memakan makanan yang cukup, bergizi, dan seimbang. Istirahat yang cukup sesuai anjuran dokter demi menghasilkan tubuh yang prima sehingga mampu melawan penyakit melalui antibodi yang mumpuni. Rajin berolahraga juga menjadi salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Biarlah mereka mendapat balasannya. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia atau di akhirat nanti. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan, berkerumun untuk urusan politis atau mementingkan kelompoknya sendiri. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi ini. Namun masih saja ada yang sembrono dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana, masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh meski tidak terucapkan. Saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah kemauan dan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebiasaan baru dimanapun berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan menerapkan kebiasaan baru secara disiplin, semakin mudah dan cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah pakai masker, sering cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, istirahat cukup, rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan seimbang. Disiplin masyarakat secara individu maupun kolektif dalam penerapan. Adaptasi kebiasaan baru dan bersama-sama tolak serta lawan berita hoaks seputar era adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Secara metaforis, hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, dan menggapai tak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan tawakal dan doa. Di masa ketika semua orang mencemaskan banyak hal, wabah, penyakit, harapan-harapan patah bukankah hidup adalah tentang berjalan, menghindar segala rintang atau mengalahkannya dengan segala daya. Selagi hidup, yang kita perlukan adalah bijak menaruh kekhawatiran sebagai hal biasa. Karena sejak lahir, musuh utama manusia sesungguhnya ketakutan dan hal terburuk ketika kita takluk olehnya. Sahabat, sejak awal tahun 2020, ketika virus corona mewabah, umat manusia di seluruh penjuru bumi kembali diserbu peradaban masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup bermasker. Tak ada lagi paras elok yang lepas bebas. Kecantikan dan ketampanan kini tersembunyi di balik masker. Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja,
di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas outdoor, tapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Masker kini tak sekedar gimmick, tapi sebuah realitas tak bertolak dan memaksa setiap orang di abad 21 tampil dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup di bumi bermasker. Apabila engkau pernah melihat lukisan karya Michel Serre tentang wajah berlilitkan kain, itulah bukti sejarah dari era Renaissance Eropa abad ke-16. Lukisan itu merekam kota Marseille, Prancis yang menjadi pusat wabah pes bubo pada tahun 1720. Orang-orang terpaksa mengenakan kain di sekitar mulut dan hidung sebagaimana masker, sebagai cara menghindar tertular wabah pes. Sejak wabah flu Spanyol di tahun 1918 melanda Amerika Serikat, masker telah dikenakan kalangan ilmuwan dan masyarakat. Perusahaan di seluruh dunia meningkatkan produksi masker untuk membantu mengurangi penyebaran flu. Saat SARS mewabah pada 2002 sampai 2004, banyak orang Tiongkok yang mengenakan masker. Benda penyaring tersebut kian populer di masyarakat seiring memburuknya kualitas udara di kota-kota besar. Dulu, sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas. Di kantor-kantor, di tempat belanja, di jalan-jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas, sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa karena ada aturan yang mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal dan mengubah kehidupan yang tidak normal menjadi kehidupan normal. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Di kehidupan normal yang baru, mari kita budayakan memakai masker sebagai norma kehidupan yang harus kita lakukan saat ini. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona. Entah saat bekerja ke pasar ataupun menuju tempat ibadah, masker wajib dikenakan untuk melindungi diri dari droplets atau percikan air liur yang merupakan penyebab utama penularan COVID-19. Tatanan kebiasaan dan perilaku buruk untuk beradaptasi dengan COVID-19 serta pulihnya perekonomian nasional menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal, maupun moneter, serta mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kita patut memberikan apresiasi atas kerja bersama gotong royong seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dokter, tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semangat gotong royong inilah yang membuat kita mampu menghadapi COVID-19 hingga saat ini. Semoga kita selalu dihindari dari virus ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Maha Penyayang yang telah menciptakan manusia dengan tanah. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.